Gua baru aja beli motor ini, dan ini adalah motor paling penting yang pernah gue beli di hidup gue. Mau tahu kenapa? Ikutin terus videonya. Alhamdulillahnya gue dikasih kesempatan untuk membeli beberapa motor lah ya. Ada Aprilianya, ada Royal Enfield, ada Vario-nya, gitu kan. Terus Vespa yang dari pade gue. Tapi nggak ada yang mengalahkan betapa pentingnya gue beli motor satu ini, teman-teman. Ini motor bukan yang paling kencang, motor bukan yang paling mahal, gitu ya. In fact, ini adalah motor bekas. Ini bukan motor baru. Bukan motor yang paling mulus juga, dan bisa dibilang bukan motor yang paling enak dipakainya. Tapi ini adalah motor yang paling penting di hidup gue, teman-teman. Salah satu motor yang paling penting yang ada di hidup gue. Perjuangan gue nemuin motor ini bisa dibilang butuh mungkin 3 tahun, 4 tahun lah. Jadi ini bukan sebuah perjuangan yang simple, yang mudah. Walaupun tiba-tiba kok somehow beberapa bulan terakhir ini, enggak sih, beberapa minggu terakhir ini, alhamdulillahnya dimudahkan perjuangan gue. Mungkin kalian di sini ada juga yang punya cerita bersama sebuah motor yang paling penting di hidup kalian. Coba share di bawah deh. Apa sih motor yang paling penting di hidup kalian? Coba kalian tulis di kolom komen di bawah. Kalau kalian masih penasaran kenapa motor ini menjadi motor yang paling penting, ini gue tunjukin sebuah foto. Ini adalah Den Dimas kecil, kira-kira umur 11 tahun, teman-teman. Ya, kalian bisa melihat betapa kurus dan cekingnya gua dengan kepala yang botak. Ya, itu adalah gua masa kecil. Dan gua itu sedang duduk di atas sebuah motor. Ada yang bisa tahu itu motornya motor apaan? Nah, mungkin dari foto tersebut kalian udah bisa nebak. Motor ini adalah motor apa, teman-teman? Ya, ini motor yang ketika gue dapat motornya ini ya, gue bener-bener terharu, cukup merinding. Bener-bener gue kayak, wah, deg-degan banget waktu itu. Gue bener-bener terharu lah ketika gue dapetin motor ini, teman-teman. Mungkin nggak pakai basa-basi, gimana kalau misalkan kita buka aja motornya, teman-teman? Ini dia motornya, teman-teman. Harley Davidson Sportster 1200S. Yang hilang kini sudah gua temukan kembali. Jadi motor ini adalah motor yang dulu ketika baru itu dibeli oleh bokap gua. Jadi dulu baru dari dealer tahun 99. Cuman waktu itu kita jual, ya singkat cerita kita jual. Terus dia hilang selama beberapa tahun gitu kan. Tiba-tiba kemarin gak sengaja ketemu di website jual beli motor bekas, teman-teman. Gue nggak akan cerita panjang di sini karena cerita full tentang gimana gue bisa dapet motor ini itu ada di video di Circles Media.
Ya, Circles Media ini buat yang follow gue, mungkin udah sering gue post. Jadi ini adalah sebuah media baru yang gue dan teman-teman gue bikin. Buat kalian, para cowok, gue saranin kalian follow sosial media kita, Circles Media. Nah, video penjelasannya akan ada di situ, teman-teman. Gue scroll, satu-satu gue lihat, ya kan? Satu-satu gue lihat lagi, nggak ada. Sampai akhirnya bener-bener gue scroll, seinget gue ini motor tuh ada di paling bawah listingnya. Udah mentok sampai bawah, terus gue lihat motornya. Ya ini motornya. Udah nggak kemana-mana lagi. Singkat cerita, motor ini sekarang sudah kembali lagi di sini, ya kan? Wah, sudah kembali di garasi awalnya. Ini bener-bener motor yang banyak banget ceritanya sama gue, teman-teman. Sebanyak itu ceritanya. Entah gue dengan motor ini, ataupun juga motor ini ketika gue diboncengin sama bokap dulu waktu kecil. Oke, banyak banget lah ceritanya. Gue emang sudah berniat untuk beli balik motor ini kalau ketemu dan kalau ada rezekinya waktu itu. Mungkin udah beberapa tahun lah. Kanjeng Putri kayaknya sampai bosen ngedengerin gue, kepengen banget punya motor ini lagi. Ya, jadi ini motor adalah motor yang paling penting yang pernah gue beli. Dan di video kali ini gue bakal ngejelasin gitu ya, apa sih perbedaan ketika dulu dijual dan sekarang ketika gue beli lagi motornya. Kita mulai dari mana ya? Mungkin kita mulai dari area depan sini kali ya. Dari depan sini sudah cukup berubah, teman-teman. Gua nggak tahu berubahnya di pemilik keberapa. Yang jelas berbeda adalah ini ditambahin karet di sini. Ini yang nanti akan gue lepas. Batok pun ini juga dulu bukan pakai yang ini. Gua nggak tahu ini batok punya apa. Dipasang di sini. Stang yang jelas juga sudah ganti karena dulu stangnya nggak setinggi ini. Stang bawaan itu benar-benar pendek. Spion pun juga diganti, hand grip pun juga diganti. Sen masih sama, teman-teman. Terus engine guardnya ini masih sama juga. Jadi kalau dari depan perbedaannya mungkin itu ya yang kelihatan. Sekarang kita pindah ke tengah deh. Kalau dari sisi tengah sini yang berbeda itu adalah cover karburator ini. Ini pakai Sportster yang lebih baru. Kalau yang tahun-tahun segini itu dia masih simetris lah ya bentukannya. Karburator pun juga udah diganti, udah pakai Mikuni, jadi ini udah bukan bawaannya. Footstep juga diganti kiri dan kanan. Lalu kalau ke belakang yang berubah adalah shock, jok juga berganti, pegangan sini, ini cover ini sama dudukan senderan belakang sini, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dibandingin dulu ketika waktu itu dijual, perbedaannya sebenarnya nggak gitu banyak. Tapi lumayan berbeda lah. Jadi ini ya, bisa dibilang motor yang bentukannya masih sama lah kayak dulu. Mungkin kalian akan bertanya-tanya atau mungkin kalian akan ragu-ragu gitu ya. Bang, emangnya motor ini pasti punya bokap yang zaman dulu? Pasti yang dulu kalian jual? Yes, teman-teman. Ini udah gue pastikan dari beberapa hal gitu ya. Yang pertama dari plat nomor. Plat nomornya ternyata masih sama. Dari dulu sampai sekarang masih sama. Walaupun sudah dibalik nama, tapi ternyata karena balik namanya itu ke area yang KTP-nya masih sama, jadi ternyata plat nomornya nggak berubah. Satu. Dari situ pun kita bisa ngecek VIN-nya, ya kan? Kebetulan masih ada data-data VIN-nya dari yang dulu sampai yang sekarang, VIN-nya masih match gitu. Di luar itu ada beberapa parts yang gue masih inget sekali itu dipasang di motor ini dari dulu ketika masih di garasi rumah, dan ternyata sampai sekarang itu nggak pernah dilepas partsnya. Apa aja sih parts-parts yang tidak berubah itu? Ada 3, teman-teman, yang bener-bener langsung gue inget banget, ini adalah motor gue. Yang pertama adalah
klakson dari si motor gue satu ini. Klakson ini ya, itu klakson yang tidak pada tempatnya. Jadi dulu dipasang, kenapa? Karena klaksonnya Harley ini kecil gitu ya. Nah ini itu dipasang klakson mobil, jadi kiri dan kanan. Penempatan ini bener-bener ya sembarang pasang aja gitu ya. Karena waktu itu tepatnya out of place gitu ya. Dan gue yakin banget nggak ada lagi Harley Sportster di luar sana, di seluruh dunia kayaknya. Ya pasang klakson modelnya begini teman-teman. Dan ini selalu nancep di kepala gue karena nggak mau gue lepas, tapi sama bokap gue nggak pernah. Sebenarnya estetikanya kurang, tapi dia emang berfungsi banget. Lucunya, dari dulu terjual sampai sekarang, ini nggak pernah terlepas seperti ini. Masih ada di sini. Ini salah satu bukti memang kalau ya ini motornya yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah dilepas klaksonnya. Di sebelah sini pun juga bisa dilihat ada 3 lagi sebenarnya partsnya. Itu ini cover chrome ini sama cover chrome di sini ini. Ini juga sebenarnya hiasan aja gitu. Aslinya ini tempat klakson di balik sini, cuman dari dulu juga terpasang sebagai hiasan aja. Jadi ini nggak ada gunanya sama sekali sebenarnya. Dan ini juga tidak pernah terlepas. Begitupun juga dengan cover aki ini, gitu ya. Ini dari dulu sampai sekarang ya begini ini. Ada juga satu lagi parts yang membuat gue yakin banget gitu ya. Ini motornya, itu ini teman-teman. Jadi pijakan footstepnya Sportster ini, itu kekurangannya adalah dia susah dijangkau ketika naik. Nah dulu itu dipasang ini nih teman-teman. Jadi extension gitulah, biar lebih gampang nyari footstepnya ketika lagi mau parkir. Nah ini juga sesuatu yang sebenarnya jarang dipasang gitu ya, atau misalnya pasang modelannya berbeda-beda karena emang banyak banget opsinya. Ternyata ini juga pemilik setelahnya nggak pernah melepas, jadi masih selalu terpasang. Membuat gue kayak ya ini nih motornya, gue nggak salah lagi. Ini adalah Harley Davidson tahun 99 Sportster 1200S teman-teman. Jadi gue jelasin sedikit, motor ini sebenarnya adalah motor yang rare di Indonesia. Kalau sekalian dengar kata Sportster, gue yakin kalian pasti familiar lah. Banyak banget tipe Sportster di Indonesia, ada yang 48, ada yang 72, ada yang Nightster, ya kan, ada 883. Arif juga punya satu yang 48 gitu kan. Jadi Sportster itu emang adalah line up Harley yang udah dari tahun 70-an. Sorry, dari tahun 50-an bahkan. Nah, dari berbagai macam tipe Sportster yang pernah ada di Indonesia, ya kan. Salah satu tipe yang cukup langka itu adalah ini, teman-teman. Jadi ini keluar kalau di Amerika itu sekitar dari tahun 96 atau 97 gitu. Adalah Sportster 1200S. Nah, jadi ini 1200 cc dari tipe Sportster. S-nya di belakang itu menandakan dia adalah tipe yang sportnya. Jadi ini adalah sportnya Sportster, teman-teman. Perbedaannya apa aja? Yang paling ketara adalah businya ada 4. Jadi walaupun dia itu silindernya 2, tapi masing-masing silinder itu ada 2 busi. Di sini kalian bisa lihat coilnya ada 4. Kemudian suspensinya depan dan belakang itu adjustable. Jadi yang depannya adjustable, sayangnya yang belakang itu diganti. Jadi bentukannya harusnya ada tabungnya. Kemudian double disc brake di depan. Nah ini jarang nih Sportster double disc brake, hanya keluar di beberapa tipe aja. Yang ini yang membuat beda adalah itu floating disc brake teman-teman. Sekarang ya ZX25, ZX4 itu kan sebuah kemewahan banget ya untuk bisa menggunakan floating disc brake. Banyak banget orang modif biar dapat floating disc brake. Motor ini Harley Davidson ya, Sportster ya, itu udah langsung dapat floating disc brake secara standar teman-teman. Perbedaan lainnya dari Sportster biasa juga ada di internal mesinnya sini teman-teman. Jadi camnya berbeda, kompresinya pun juga ini lebih tinggi dibandingkan dengan Sportster biasa. Jadi sesuai namanya, Sportster S, S-nya memang dia lebih sporty dibandingkan dengan Sportster yang lainnya. Perbedaan lainnya juga adalah tutup tangki bensin, ini juga udah berubah. Karena ini dulu nggak begini modelannya, dulu ada kuncinya. Kilometer dulu ketika dijual sekitar 5 ribuan, itu sedikit sekali untuk motor yang waktu itu umurnya 14 tahun. Sekarang kilometernya juga baru 25 ribu. Jadi masih sedikit sekali hitungannya untuk sebuah motor yang berarti sekarang umurnya sudah mau 23 tahun teman-teman.
Ya, bisa dibilang kondisinya masih oke banget gitu ya. Tangkinya masih ori, fendernya masih ori, catnya udah belel, udah mulai kotor, udah mulai dekil mesin-mesinnya, kalian bisa lihat udah mulai menguning. But somehow yang begini ini justru makin susah dicarinya. Gimana menurut kalian? Kuncinya pun juga sebenarnya udah gantian. Jadi dulu anak kuncinya nggak begini. Selain itu gue juga tahu rumah kuncinya yang di situ itu juga sudah gantian, teman-teman. Kalau kalian lihat detailnya di belakangnya ada yang semacam 3M gitu. Kayaknya dulu pernah diganti. But it's okay, karena emang selain itu motor ini masih bisa dibilang original sekali. Kita coba nyalain yuk. Jangan lupa tarik cok, buka keran bensinnya. Bismillah. Suara begini nih. Suaranya sih sebenarnya beda dari yang dulu ketika pas dilepas. Kayaknya knalpotnya pernah diganti-ganti sedikit ya. Tapi dentuman khas motor karbu 2 silinder Harley-nya itulah yang membuat gue jatuh cinta banget. Sure, motornya geter banget. Suaranya juga tidak beraturan gitu ya. Jangan dibandingin sama motor-motor silinder 2 silinder zaman sekarang yang udah injeksi, pasti beraturan. Ini tadi suaranya nggak beraturan, kayak mau mati nggak jadi mati gitu kan. Dentumannya bener-bener nggak beraturan. Itu yang membuat motor karbu ya, karburator 2 silinder itu sekarang lagi dicari orang, teman-teman. Triumph, Harley, ya kan. Semua motor 2 silinder karbu ya, itu lagi naik daun banget sekarang. Karena ya suaranya seperti itu. Ciri khasnya ya kan, yang tidak beraturan itu membuat motor ini punya value yang lebih. Kalian suka nggak suara knalpot kayak begitu? Motor ini memang motor yang brings back all the memories gitu ya. Bener-bener ceritanya banyak banget. Gua dengan motor ini, gua dengan bokap gua gitu ya. Jadi ini akan kita modifikasi atau resto mod. Gue belum tahu, teman-teman, akan di seperti apakan motor ini ya. Mungkin kalau kalian ada saran, boleh tulis di kolom komen di bawah. Di video ini gue juga pengen ngajak kalian untuk cerita. Apa sih cerita kalian sama motor? Yang mungkin yang paling kalian ingat gitu ya. Ataupun misalkan dengan cerita antara kalian motor dengan bapak kalian gitu. Silahkan kalian tulis di kolom komen di bawah. Yuk kita saling cerita yuk. Nanti ketika gue bangun motor ini ya, pertimbangannya akan sangat banyak. Antara gue mau bikin original kah, atau gue mau bersihin kah gitu ya. Yang pasti sih gue kayaknya nggak akan cat ulang, karena ini bener-bener masih cat ori, masih kerasa banget justru vintage-nya gitu ya. Akan banyak banget video-video gue bersama si Sportster ini, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalain loncengnya. Jangan lupa di like juga videonya. Seperti gue ceritain tadi, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang proses gue beli motor ini dan cerita-ceritanya, cek videonya di Circles Media.
By the time kalian nonton ini harusnya video itu juga sudah tayang di YouTube-nya Sirkus Media, teman-teman. Jadi teman-teman, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sefri Jalan. Next-nya kita bikin video first ride Harley Sportster satu ini. Saya Sefri Jalan, see you next video guys. Dadah.